Saya kira hari-hari ini, jadi kita dari sebuah sistem politik yang sangat otoriter, totaliter, lalu karena dijebol oleh reformasi, kita ke arah sistem yang kita menuntut demokrasi, tetapi demokrasi kita kebablasan. Dengan akibat apa? Mohon maaf, saya melihat bahwa agenda yang ingin diwujudkan dengan demokrasi yang diperjuangkan oleh orde reformasi itu justru kemudian tidak terwujud atau menjadi dipertanyakan. Apa aja? 3 minimal yang kita perjuangkan. Satu adalah dengan demokrasi tadi memberi ruang kepada aspirasi untuk menyampaikan pendapat dan kontrol secara konstruktif, bukan asal bebas mengeritik dan seterusnya, tetapi bebas berpendapat untuk mengontrol, untuk kita mencapai mimpi bersama, ideologi dengan demikian. Apa itu? Keadilan sosial. Kita ingin agar ekonomi lebih merata. Kita ingin agar jangan sampai ekonomi dan sumber-sumber daya ekonomi dikuasai hanya oleh segelintir orang yang terjadi pada saat Orde Baru itu. Sekarang evaluasi kita, apakah kita capai itu? Ini sapu-sapunya. Ruang Wicara TUK Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast TUK Indonesia di Ruang Bicara bersama saya Aris dan narasumber yang sudah kami hadirkan dalam podcast kali ini. Langsung saja saya perkenalkan adalah Dr. Alexander Sony Keraf. Terima kasih Mas Aris, bisa jumpa lagi. Terima kasih Pak Sony sudah datang di sini. Dengan senang hati untuk bisa berbincang bersama Mas Aris. Tentu sudah banyak yang kenal Pak Sony adalah Menteri Lingkungan Hidup pada Kabinet Persatuan Nasional tahun 99-2001, juga menjadi anggota DPR pada periode 2004-2009. Betul. Pak Sony juga aktif di berbagai macam gerakan sosial di Indonesia. Ya. Pak Sony berasal dari wilayah lahir di Lambata, Nusa Tenggara Timur. Ya. Menjadi pejuang di berbagai macam organisasi masyarakat sipil juga. Ya, dulu bersama teman-teman di lingkungan hidup khususnya. Iya. Hari ini kami akan mendiskusikan berkaitan dengan situasi politik di Indonesia, berkaitan dengan momentum pemilu yang akan berlangsung. Betul. Dan menurut saya ini sesuatu yang penting untuk kita bicarakan, kita warnai, kita elaborasi sebagai gerakan masyarakat sipil apa yang mesti dilakukan. Nah, dalam bacaan kami bahwa pembicaraan politik hari-hari ini ya diwarnai saja soal calon presiden. Wacana di publik berkaitan dengan soal kesejahteraan, soal ekonomi, soal pendidikan dan lain-lain yang berkaitan dengan hak-hak dasar kewarganegaraan itu tidak banyak dibicarakan. Ya. Dan ini juga berkaitan dengan banyak sekali publikasi dari organisasi masyarakat sipil yang menyatakan bahwa terjadi kemunduran demokrasi atau indeks demokrasi yang terus mengalami kemunduran. Misalnya catatan The Economic Intelligence Unit menyatakan bahwa Indonesia mengalami penurunan indeks demokrasi di tahun 2020 gitu. Dan itu angkanya itu kurang lebih tidak jauh berbeda dengan Filipina, Timor Leste, Malaysia di atas 6,556. Dan ini tentu menggambarkan kepada kita bahwa situasi demokrasi yang diagungkan atau dibayangkan dapat lahir pasca reformasi itu kemudian mengalami situasi yang kurang menggembirakan. Nah, tentu tidak boleh patah semangat atau kehilangan harapan terhadap politik itu sendiri, karena itu dia harus diperjuangkan kira-kira gitu. Nah, menurut Pak Sony sendiri
melihat demokrasi saat ini seperti apa? Tentu kita bicara rujukannya pasca reformasi ya. Tentu Pak Sony menjadi salah satu orang yang bergerak di masa itu. Gini, menurut saya kita perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap agenda reformasi kita yang diperjuangkan juga oleh mahasiswa dan civil society pada tahun puncaknya 98 dan kemudian Soeharto dan rezim Orde Baru kemudian ditumbangkan. Evaluasi itu untuk mempertanyakan kembali, menilai kembali apakah agenda-agenda yang diperjuangkan oleh gerakan reformasi itu hari-hari ini memang sudah terwujud atau apa yang harus kita lakukan perbaikan ke depan. Kalau saya melihatnya, salah satu agenda reformasi pada waktu itu adalah reformasi, perubahan, itulah tuntutan mahasiswa dan aktivis pada waktu itu, perubahan dari sistem politik yang otoriter totalitar ke sistem politik yang lebih demokratis, yang memberi ruang kepada kebebasan, yang memberi ruang kepada perjuangan mengenai ideologi, idealisme, agenda-agenda kepentingan masyarakat, soal keadilan sosial, soal lingkungan hidup dan seterusnya. Nah, dalam perjalanannya ternyata kita mengulangi demokrasi yang dulu dikritik juga oleh Bung Karno. Kalau saya boleh baca ya, Bung Karno mengatakan bahwa demokrasi kita ya adalah demokrasi yang tidak terpimpin, karena itu dia menyodorkan demokrasi terpimpin yang sayangnya disalah tafsirkan. Ya, demokrasi kita demokrasi free fight liberalism. Kebebasan yang sangat luas sekarang ini. Ya kan? Demokrasi kita demokrasi hantam kromo. Demokrasi asal bebas mengeluarkan pendapat. Demokrasi bebas mengkritik, bebas mengejek, bebas mencemooh, bebas sonder leadership, sonder manajemen ke arah tujuan yang satu. Demokrasi kita adalah demokrasi yang hanya mendewa-dewakan kebebasan, hanya mengkeramatkan kebebasan, dan seterusnya. Saya kira hari-hari ini, jadi kita dari sebuah sistem politik yang sangat otoriter, totaliter, lalu karena dijebol oleh reformasi, kita ke arah sistem yang kita menuntut demokrasi, tetapi demokrasi kita kebablasan. Dengan akibat apa? Mohon maaf, saya melihat bahwa agenda yang ingin diwujudkan dengan demokrasi yang diperjuangkan oleh orde reformasi itu justru kemudian tidak terwujud atau menjadi dipertanyakan. Apa aja? 3 minimal yang kita perjuangkan. Satu adalah dengan demokrasi tadi memberi ruang kepada aspirasi untuk menyampaikan pendapat dan kontrol secara konstruktif, bukan asal bebas mengeritik dan seterusnya, tapi bebas berpendapat untuk mengontrol, untuk kita mencapai mimpi bersama, ideologi dengan demikian. Apa itu? Keadilan sosial. Kita ingin agar ekonomi lebih merata. Kita ingin agar jangan sampai ekonomi dan sumber-sumber daya ekonomi dikuasai hanya oleh segelintir orang yang terjadi pada saat Orde Baru itu. Sekarang evaluasi kita, apakah kita capai itu? Oligarki ekonomi tetap bercokol hari-hari ini. Penguasaan lahan-lahan, konsesi oleh perkebunan, oleh pertambangan besar terjadi. Masalah tanah oleh rakyat kecil terjadi, perampasan dengan berbagai pelanggaran. Oligarki terjadi. Ya, nanti pertanyaannya kenapa kan nanti. Kedua, korupsi yang kita kemudian dalam satu agenda reformasi mewujudkan demokrasi adalah pemberantasan KKN. Tagline waktu itu berantas KKN. KKN tidak muncul lagi, sekarang korupsi. Kita ganti isu korupsi, fokus ke korupsi. Apakah lebih baik hari ini korupsi terjadi di mana saja? Pertanyaan saya, berapa banyak pejabat publik yang akan masuk penjara dengan hari-hari ini setelah reformasi demokrasi yang kita wujudkan sekarang? Ketiga, agenda reformasi juga adalah kita ingin membangun politik yang lebih sehat, yang plural, yang mengakui persatuan bangsa Indonesia, nasionalisme. Bung Karno memimpikan negara ini didirikan untuk semua golongan,
Untuk semua agama, bukan untuk satu golongan. Hari-hari ini isu politik identitas menguat. Karena ada kebebasan yang tadi, kebablasan. Asal mengkritik, asal berpendapat, dan seterusnya. Jadi 3 ini ternyata kita ulangi. Sebagaimana dulu. Orde Baru kita ulangi. Kenapa pertanyaannya? Karena kita memilih jalan demokrasi yang liberal dan mahal. Ya, kita memilih jalan free fight liberalisme, demokrasi yang bebas dengan suara terbanyak yang membutuhkan modal sangat besar, dan konsentrasi para petarung di situ adalah individu-individu. Padahal konstitusi mengamanatkan peserta pemilu adalah partai politik. Tapi MK mengubahnya menjadi suara terbanyak, artinya individu-individu berebut berkompetisi dengan segala cara untuk bisa menang. Sehingga demokrasi kita hari ini adalah demokrasi yang sangat mahal, yang menyebabkan, mohon maaf, para calon anggota legislatif, khususnya kita belum bicara mengenai eksekutif termasuk di daerah, khususnya incumbent, yang mereka lakukan pada 5 tahun menjabat adalah lebih mengurusi konstituen untuk dipilih lagi. Politik elektoral lebih menonjol daripada politik ideologis. Akibatnya apa? Tidak banyak anggota dewan, mohon maaf, yang tekun mengawal pembahasan undang-undang di DPR sebagai pintu masuk saluran aspirasi rakyat yang demokratis tadi, dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat melalui perwakilan kita. Harusnya mereka menyalurkan aspirasi itu untuk mengatur, merumuskan undang-undang untuk setiap bidang apa yang dikehendaki oleh rakyat demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, demi mewujudkan keadilan sosial pada sila kelima, demi menjaga bumi dan air dan seterusnya, demi mewujudkan hak rakyat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat, demi menjamin lapangan kerja, bla 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 dan seterusnya. Itu yang harus dikawal. Karena sibuk dengan urusan elektoral dan logistik untuk menang lagi, maka undang-undang ini bisa dalam waktu singkat tok lalu kemudian apa? Diprotes oleh civil society, oleh aktivis, atau digugat terus di MK. Kita nanti akan lebih dalam bahas produk hasil dari demokrasi itu sendiri. Tentu ada banyak hasil yang dikeluarkan ya. Tapi saya sebelum ke situ, yang produk-produk yang dihasilkan oleh DPR, saya mau bukannya tuntutan sejak lama adalah demokrasi yang tadi disebut, dan Bung Karno menyatakan bahwa ini demokrasi yang bukan diinginkan oleh kita, demokrasi yang terpimpin yang kita inginkan. Dan situasi hari ini orang semua punya kendali atas suaranya. Bukankah itu yang diinginkan? Kita karena ingin mengoreksi demokrasi atau sistem politik kita yang otoriter totalitar, lalu kebablasan mengakomodasi demokrasi yang terlalu bebas liberal. Padahal demokrasi kita pada Pancasila adalah demokrasi musyawarah mufakat melalui perwakilan. Dan inilah demokrasi yang dipraktekkan oleh suku-suku masyarakat adat di seluruh Indonesia, yang oleh Bung Karno kemudian dirumuskan sebagai demokrasi terpimpin. Tapi salah kaprah kita menganggap seolah-olah demokrasi terpimpin adalah demokrasi sesukanya pemimpin. Bukan. Jelas pada rumusan Bung Karno, demokrasi yang dipimpin oleh cita-cita, oleh arah bangsa, oleh arah kepentingan bersama, oleh ideologi. Apa itu? Bung Karno merumuskannya sebagai sosialisme ala Indonesia. Perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita mungkin tidak mau menggunakan lagi sosialisme ala Indonesia. Tapi, clear. Pancasila mengamanatkan mimpi besar kita adalah perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi kita sudah memberi ruang untuk perwujudan itu? Mohon maaf, belum. Ya, belum. Dengan segala apresiasi termasuk kepada Jokowi yang punya banyak sekali kinerja, prestasi, capaian selama 10 tahun. Tetapi hari-hari ini kita harus akui bahwa yang disebut sebagai keadilan
ya, yang disebut sebagai perwujudan keadilan masih jauh. Oligarki, dan jangan-jangan mohon maaf, mereka juga ikut masuk mempengaruhi berbagai perumusan kebijakan, berbagai perumusan undang-undang. Itu satu. Kedua, di sisi eksekutif, mohon maaf, ya, koalisi kita terlalu gemuk. Ya, yang ideal adalah koalisi yang moderat. Terdiri dari beberapa partai yang terbatas, yang kira-kira sehaluan, yang kira-kira punya ideologi yang sama, ya, punya ideologi yang sama, punya cita-cita yang sama, punya mimpi yang sama, punya visi misi yang sama. Mereka bersama-sama bekerja mengeksekusi visi misi yang kira-kira sejalan seiring itu. Tetapi ada juga, ya, partai-partai lain, ya, kalau itu ideal, membentuk diri dalam koalisi oposisi yang sehat, bukan asal kritik, tetapi mengoreksi secara objektif, secara konstruktif apa yang belum terwujud. Ya, PDI Perjuangan pernah menjadi oposisi, tidak apa-apa, tapi korek. Jadi jangan sampai menjadi semuanya masuk, lalu kemudian di eksekutif mengakomodasi kader-kader dari semua partai, lalu kemudian apa yang menjadi mimpi presiden, visi misi tidak sepenuhnya diwujudkan karena apa yang dikehendaki oleh presiden implementasi di lapangan belum tentu sejalan. Banyak contoh kita lakukan. Tapi bukankah itu yang diinginkan juga oleh presiden? Ya, karena itu harusnya idealnya harus koalisi yang moderat terbatas. Kita ambil banyak contoh lah, selain mengenai tadi mimpi mengenai keadilan sosial. Oke, kita tetap membutuhkan kekuatan swasta untuk memajukan ekonomi kita. Tapi harus ada pembatasan yang sehat. Yang mereka juga, sektor swasta itu juga mendambakan. Ada kepastian hukum, supaya juga kemudian terhindar dari ekonomi-ekonomi under table lah. Ya, dan dengan demikian mendorong untuk bisa tumbuh bersama. Siapa swasta yang dibayangkan oleh Pak Soni dalam cerita kita? Begini, saya kan pernah di DPR. Ya. Salah satu undang-undang yang saya ketua panjanya pada waktu itu adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral batu bara. Ya kan? Saya hanya mau mengatakan bahwa kalau mimpi dan aspirasi rakyat kita tampung dan kemudian kita rumuskan di dalam undang-undang untuk kepentingan bersama, pada akhirnya ini jadi pegangan eksekutif untuk mengeksekusinya, ya kan? Lalu swasta akan mengikuti. Swasta ini mereka punya kepentingan untuk tumbuh berkembang tapi mengikuti arah kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah menghendaki, oke, kalian juga diberi kesempatan untuk berusaha, tapi ada pembatasan-pembatasan. Kalau pemerintah menghendaki bahwa kita harus mengembangkan ini, misalnya kewajiban untuk membangun smelter bagi mineral di dalam negeri, itu kan awalnya kan berat sekali untuk diterima. Diskusinya panjang. Berbagai alasan untuk mengatakan bahwa kita belum siap dan seterusnya. Tapi ketika kita memutuskannya, Presiden ya, Jokowi khususnya, harusnya SBY dulu mengeksekusinya sehingga dia dapat kredit poin. Tapi pada waktu itu mohon maaf, belum. Karena 5 tahun misalnya, sejak 2009, 2014, harus batas paling akhir untuk yang kontrak karya sudah harus membangun smelter. Harusnya Pak SBY. Sayang terjadi terus-menerus negosiasi dan seterusnya, belum dieksekusi. Jokowi yang ambil kesempatan untuk eksekusi itu berdasarkan amanat undang-undang. Nah, swasta mau tidak mau dong. Akhirnya perusahaan-perusahaan besar yang dulunya keberatan, karena ini undang-undang amanat dari aspirasi rakyat melalui anggota DPR-nya, wakilnya, terjadilah itu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, kalau kemudian misalnya kita membayangkan, saya membayangkan, jangan hanya mineral dong. Hampir semua sumber daya alam kita yang punya nilai tambah yang tinggi, kita bangun proses industrialisasi, hilirisasinya. Misalnya, perkebunan. Sawit itu kan banyak sekali produk turunannya. Kenapa kita tidak bangun hilirisasi?
untuk kosmetik, untuk obat, untuk macam-macam, untuk energi dan seterusnya. Kita bangun hilirisasinya. Tapi itu harus diwadahi dalam undang-undang. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu yang dikatakan oleh Bung Karno. Kita dipimpin oleh cita-cita. Ya. Saya Contoh lain, Hmm. perikanan. Oke. Atau bukan hanya perikanan. Sumber daya maritim kita itu banyak sekali. Dan produk turunannya banyak. Oke. Setelah kita tenggelamkan kapal asing untuk tidak boleh menangkap ikan kita bangun hilirisasinya. Memberi nilai tambah tidak hanya untuk Republik Indonesia, pajak dan revenue dan seterusnya, tapi rakyat, nelayan dan seterusnya bisa tumbuh tetapi karena politik kita terlalu sempit, hanya urusan 5 tahun, Ya. urusan elektoral, urusan logistik, semua konsentrasi mengurusi dapilnya, mengurusi konstituennya. Itu sebabnya PDI Perjuangan mengusulkan kita kembali kepada sistem tertutup. Kenapa? Dengan demikian, anggota dewan itu tidak perlu mengurusi konstituen di belakang. Karena ada struktur partai di tingkat bawah. Mereka urusi konstituen. Tapi anggota dewan sini konsentrasi menyalurkan aspirasi di berbagai bidang tentang bagaimana sektor tertentu harus diurus. Gitu. Nah, coba lihat juga. Karena koalisinya gemuk, menampung partai banyak-banyak, terjadilah alih fungsi lahan hutan yang dahsyat, ekspor kebutuhan pokok pangan kita dahsyat, yang kita tidak urusi adalah kedaulatan pangan kita, gitu. Nah, lalu apa? Mimpi mengenai transisi energi untuk perubahan iklim yang dijanjikan oleh Presiden di tingkat global. Dan semua orang tepuk tangan karena janji Presiden di tingkat global. Di dalam negeri, PR kita tidak kemana-mana. Ya. Tapi apakah itu sesuatu yang... Tadi kalau Pak Sony cerita itu kan, saya justru membayangkan itu sesuatu yang sangat ideal. Betul. Karena belum ada yang benar-benar dikerjakan hari ini. Ada banyak besar. Oke, kita bisa berdiskusi soal itu. Tapi poin yang saya ingin bilang, apakah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang Pak Sony di sananya menggagas, memastikan itu benar-benar terjadi, apakah sesuai harapan sebagai orang yang dulu merumuskan Undang-Undang Minerba itu? Oke, tentu saya harus akui pada waktu itu juga beberapa teman LSM ada kecewa karena ada beberapa aspirasi yang tidak sepenuhnya bisa ditampung di dalam undang-undang itu, termasuk melalui saya. Misalnya, ada aspirasi untuk moratorium izin tambang harus dimasukkan di dalam undang-undang. Menurut saya terlalu tinggi call-nya. Bagaimana sebuah undang-undang mengatur bahwa tidak boleh ada lagi izin tambang misalnya. Itu kan call-nya terlalu tinggi. Nah, tapi resikonya saya tidak disenangi atau diprotes oleh teman-teman LSM. Tapi banyak hal. Ya, hilirisasi tadi, ya kan, mengenai jasa pertambangan harus lokal, harus domestik, ya, kemudian local expenditure sehingga suplai kebutuhan pokok dari tambang itu harus disuplai oleh masyarakat. Masyarakat harus diberdayakan untuk mensuplai sayur, daging, ikan, telur dan seterusnya yang menjadi kebutuhan dari tambang itu dan seterusnya, sehingga ada multiplier effect yang berdampak ekonomi sosial bagi masyarakat. Tentu mereka harus diberdayakan. Nggak mungkin dong tiba-tiba mereka mensuplai apa yang dibutuhkan oleh tambang itu. Mereka harus diberdayakan. Maka harus ada program untuk itu. Di dalam undang-undang diwajibkan untuk ada local expenditure. Ada jasa pertambangan lokal misalnya dan seterusnya. Ada tenaga kerja lokal harus diutamakan dan seterusnya. Hal-hal ini kan ide, ya, cita-cita untuk membendung keluarnya apa yang disebut sebagai flying money, keluarnya uang dari sumber daya alam kita yang sebenarnya bisa kita protek untuk bisa sebesar-besarnya kemakmuran dalam negeri. Contoh hari-hari ini, setelah undang-undang itu disahkan, mohon maaf, para ahli ekonomi pertambangan lalu menghitung dari sekian jenis mineral, ada yang 10 kali lipat nilai tambahnya, ada yang 20 kali lipat, ada yang 30 dan seterusnya. Saya nggak tahu karena itu ada ilmu khusus untuk menghitungnya. Yang saya mau mengatakan, ternyata selama ini kita kirim itu tanah yang kita tidak tahu isinya ada apa, berapa banyak walau alam mungkin
Kita tidak tahu apakah di situ emas, apakah itu radioaktif, apakah itu tembaga, apakah itu dan seterusnya. Tapi kalau itu diproses dalam negeri, betul-betul amanat konstitusi dan Pancasila demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi itu hanya mungkin dilakukan kalau anggota dewan memang duduk di situ memelototi setiap titik, koma, setiap kata yang digunakan. Nah, hari-hari ini mana banyak anggota DPR yang memang melototi itu karena urusannya adalah elektoral, urusannya adalah logistik dan seterusnya. Itu sebabnya sekali lagi kita harus melakukan evaluasi, sudah cocokkah demokrasi kita hari ini? Sudah cocokkah sistem pemilu kita hari-hari ini? Sementara kader-kader yang dari partai-partai yang masuk ke dalam kabinet, lalu urusannya juga mengenai logistik, urusannya mengenai bagaimana memperbesar ke kantong partai-partai untuk pemenangan lagi dan seterusnya. Gitu loh. Dan kalau kita bicara pasca reformasi, tadi Pak Sony menyebut oligarki yang berkuasa hari ini. Kalau kita perhatikan dan nama-nama yang sering disebut oleh aktivis, baik itu aktivis sosial maupun aktivis lingkungan lainnya, itu sepertinya orang-orang dulu juga berkuasa di masa Orde Baru. Bagaimana Pak Sony melihat itu dalam konteks orang yang juga dulu ikut memperjuangkan atau juga dulu terlibat di dalam pemerintahan yang melihat peran-peran oligark mengatur negara. Jadi istilah saya itu mereka fight back gitu. Ya, berusaha kembali merebut ruang yang diciptakan oleh demokrasi yang liberal ini untuk kemudian menancapkan pengaruhnya di dalamnya. Nah, karena itu harus ada aturan yang membatasi itu gitu. Misalnya, kita tidak melarang mereka untuk mendapatkan konsesi sumber daya alam. Tapi ada batasan mengenai konsesi sumber daya. Itu sebabnya di Undang-Undang Mineral Batubara kita batasi luasan lahannya. Kita batasi masa berlakunya. Supaya apa? Ada peluang bagi yang lain untuk punya kesempatan mendapatkan konsesi yang sama. Satu. Kedua, kita atur harus ada, ya kira-kira seperti ini, bahwa terjadi kemitraan untuk tumbuh bersama dan dengan demikian terjadilah pemerataan. Jangan kita kemudian menunggu di akhir untuk ada tetesan pemerataan, nggak pernah terjadi. Karena itu salah satu agenda penting ke depan adalah kembali mewujudkan keadilan sosial ini dengan segala cara. Siapkan tenaga-tenaga profesional, anak-anak muda dan seterusnya, bangun dan kemudian perkuat koperasi UMKM, kemudian berbagai program beasiswa, program vokasi, pembangunan manusia itu harus menjadi prioritas, disertai dengan kebijakan-kebijakan untuk ada kemitraan, untuk tumbuh bersama. Besar oke, dia menjadi penarik ekonomi, tetapi dibuka ruang untuk ada kemitraan, semacam peer di perkebunan dulu. Saya nggak tahu masih berlaku atau tidak. Tapi harus bertumbuh bersama. Harus ada kemitraan untuk mereka mensuplai kebutuhan-kebutuhan pokok. Tentu tidak bisa dilepaskan. Mereka butuh modal awal, mereka butuh pelatihan, mereka butuh teknologi sederhana untuk bisa membuat kandang ayam, untuk mensuplai telur, untuk mensuplai daging ayam, untuk mensuplai sayur, untuk mensuplai apalah dan seterusnya, sehingga tumbuh bersama. Suplai bahan baku misalnya, kenapa perusahaan yang mensuplai sendiri? Kasih itu kepada usaha bersama, mereka punya pickup misalnya, untuk mengangkut bahan baku itu, sehingga ada kesempatan bagi mereka untuk tumbuh bersama. Itu harus diatur di dalam undang-undang dan dieksekusi. Nah, satu lagi menurut saya, dengan pengalaman Jokowi, harapan itu masih ada. Jokowi kan bisa memimpin pembangunan infrastruktur. Saya pada ketika masuk periode kedua Jokowi, saya mengatakan, karena saya dulu di Dewan Energi Nasional, dan saya sebagai orang lingkungan memimpikan transisi ke energi terbarukan untuk mitigasi perubahan iklim. Sesuatu yang ditakutkan oleh komunitas global dengan segala dampaknya kepada krisis pangan, krisis kesehatan, dan seterusnya. Harus dipimpin langsung oleh presiden sebagaimana dia pimpin infrastruktur. Supaya bisa dieksekusi. Serius loh, salah satu isu bagi kita orang lingkungan misalnya, isu mengenai perubahan iklim itu isu serius. Presiden di tingkat global fine, dia sudah menjanjikan komitmen Republik Indonesia untuk penurunan emisi
karbon. Tapi dia harus memimpin langsung dalam negeri. Karena kemudian eksekusi dibawa oleh, mohon maaf, oleh pembantu-pembantunya. Bisa entah kemana-mana, karena masuklah kepentingan-kepentingan, termasuk kepentingan fosil dan seterusnya. Bagaimana? Di sektor hutan, Ya. di mana-mana Ya. terjadi perambahan hutan atas nama, bahkan dilonggarkan aturannya. Bagaimana bisa dia mengerti alih fungsi lahan yang harusnya dulu mengganti lahan seluas itu, sekarang bisa membayar 12 sampai 15 juta per hektar, sudah bisa mendapatkan konsesi hutan itu. Loh, padahal hutan kita butuh untuk mitigasi Ya. perubahan iklim, untuk bisa menjadi sumber air, untuk menjadi sumber obat-obatan, untuk menjadi sumber keanekaragaman hayati, pangan dan seterusnya. Tapi gitu loh. Jadi Ya. saya masih percaya ke depan siapapun presiden, ya, selain mengubah sistem demokrasi, presiden harus memimpin langsung dengan kabinet yang terdiri dari koalisi yang moderat. Jangan koalisi yang terlalu luas, sehingga ada juga oposisi yang memberi catatan kritis tanpa harus menjatuhkan selalu, kan. Oposisi kan bisa konstruktif sebagaimana di negara-negara lain. Kalau kita memang yakin dengan mimpi, arah, cita-cita untuk kepentingan rakyat, sebagaimana juga diingatkan oleh Bung Karno, kenapa kita harus takut bahwa ada oposisi? Ya. Enggak kan? Ya. Ya kan? Kita malah, oh ya bagus, kita dikoreksi untuk kembali mewujudkan apa yang menjadi mimpi bersama. Baik itu berkaitan dengan keadilan sosial, baik itu berkaitan dengan ke lingkungan hidup, baik itu berkaitan dengan pemberantasan korupsi, baik itu berkaitan dengan menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Dan sejak awal dimimpikan, Indonesia dibangun untuk semua golongan, bukan untuk identitas kelompok tertentu. Pak Sony, kita tahu bahwa pembangunan ini butuh satu ekonomi yang kuat. Betul. Maka itu berbagai regulasi dilakukan oleh Jokowi dan didukung oleh DPR tadi, karena mayoritas DPR mendukung, gitu. Tapi kemudian terdampak, baik itu ekonomi di level bawah, kita tahu, dan juga secara lingkungan. Ada banyak komplain yang disampaikan oleh organisasi lingkungan saat ini, baik di internasional maupun di nasional. Lalu tidak banyak respon yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tidak banyak juga gugatan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat untuk menggugat presiden. Terbaru misalnya, presiden digugat karena pencemaran udara di Jakarta. Tapi kemudian presiden juga melakukan perlawanan balik terhadap gugatan itu. Nah, apakah ini sejalan dengan gambaran kita yang memimpikan adanya perbaikan kualitas lingkungan, juga di satu yang sisi tumbuhnya ekonomi di Indonesia? Saya kembali lagi yakin bahwa kalau itu dilakukan proses legislasi yang lebih partisipatif, ya, kita akan mencapai demokrasi yang lebih sehat dan produktif. Gitu loh. Okay. Artinya apa? Buka ruang aspirasi masyarakat dari berbagai golongan untuk ikut memberi masukan terhadap bidang tertentu yang digagas di dalam rancangan undang-undang itu. Khususnya lingkungan hidup. Khususnya lingkungan hidup. Kenapa Gini, menurut Pak Sony tidak banyak kasus yang berhasil dilaporkan oleh masyarakat sipil, kemudian tidak banyak ditangani serius? Atau begini, kalau menurut penilaian saya khusus untuk lingkungan hidup, bukan di undang-undangnya. Oke. Karena Undang-Undang 32 2009 saya termasuk terlibat di dalamnya. Oke. Dan harus saya akui, mungkin satu-satunya proses legislasi, proses perumusan undang-undang yang paling partisipatif pernah terjadi. Ada Undang-Undang Minerba tadi, oke. Tetapi yang jauh lebih partisipatif adalah Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kenapa? Karena bahkan di dalam pembahasan oleh Pansus dan Panja, itu teman-teman LSM itu ada di dalam, ikut merumuskan, ikut berdiskusi, ikut diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Ya. Karena kita ingin lingkungan hidup ini kan bukan hanya milik DPR. Ya. Lingkungan hidup ini bukan hanya milik pemerintah, tapi milik semua kita. Karena itu mari kita dengarkan. Ya. Perkaranya pada implementasi. Perkaranya pada implementasi.
Perkaranya pada implementasi. Oke. Bukan pada, kalau di proses yang partisipatif, saya harus akui di proses Undang-Undang 32 itu sangat partisipatif. Ada Mas Ota di situ, ada teman-teman dari Aisal, ada teman-teman dari Huma, ada teman-teman saya kira juga dari Wali juga di dalam ruangan, dan bisa ada beberapa pakar lingkungan hidup yang juga kita libatkan untuk memberi catatan, mengingatkan dan seterusnya. Terjadi gitu. Nah, tetapi pada implementasinya, ketika selesai di paripurna diketok, kami kembali ke Komisi 7. Ruangan Komisi 7. Ada teman nyeletuk begini, latar belakang pengusaha. Selamat ya Pak Soni, atas telah disahkannya undang-undang Pak Soni. Dia sebagai itu teman ini individual ya, bukan dia ledek saya sebagai itu undang-undang saya. Padahal di Undang-Undang 32 saya tidak menjadi pimpinan. Karena pengalaman saya di Undang-Undang Minerba, saya dikoreksi, ditegur oleh teman-teman, Pak Soni pemimpin diskusi, jangan berpendapat, harus mengatur lalu lintas. Nah, di Undang-Undang 32 yang dibahas setelah itu, saya mengambil sikap, kalau begitu saya di floor. Supaya saya juga bisa berpendapat, bisa leluasa. Kalau saya hanya mengatur, saya bisa dikoreksi oleh teman-teman, jangan berpendapat sendiri. Oke, walaupun saya mengatakan, loh, saya punya hak berbicara. Nah, lalu dianggap sebagai undang-undang saya gitu kan. Loh, kenapa memang? Ya baguslah undang-undangnya, sangat ketat gitu. Karena sampai kepada misalnya di sanksi pidana, itu ada sanksi minimal, ya, baik itu denda maupun sanksi minimal pidana. Sebelumnya saya nggak tahu kenapa itu. Baru saya tanya dikatakan, kalau ada sanksi minimal, maka keputusan pengadilan tidak pernah sampai kepada bebas murni. Minimal yang dicantumkan dalam undang-undang itu yang harus menjadi keputusan dari hakim. Dia tidak bisa bebas murni. Karena pengalaman kita sebelumnya, ya, selalu saja kasus lingkungan itu ada bebas murni. Nah, kita pagari di situ, tidak boleh ada lagi kasus lingkungan mau pidana maupun denda. Itu tidak boleh ada. Walaupun itu kemudian awal mau dicoret, tapi kemudian saya lihat loh, hidupkan kembali. Nah, teman-teman tadi DPR 1-2 teman tadi mengatakan meledek saya, hebat ini undang-undangnya Pak Soni. Tapi pertanyaan kami, Pak Soni menjamin bahwa akan diimplementasikan secara konsisten? Loh, implementasinya kan soal lain, tapi bahwa kita sudah merumuskan undang-undang yang baik. Jadi sejak dirumuskan, implementasi undang-undang sudah dipertanyakan. Sudah diragukan oleh beberapa teman bahwa ya sebagaimana mungkin kultur penegakan hukum di Indonesia tidak hanya di bidang lingkungan hidup, tetapi di beberapa sektor lain itu bisa tidak cukup tegas law enforcement kita ini, sehingga ada keraguan. Ya mudah-mudahan aja. Ya, dan dipertanyakan bagaimana Pak Soni menjamin bahwa akan diimplementasikan secara konsisten. Ya saya bilang, ya soal implementasikan bukan lagi kewenangan saya gitu kan. Tapi kita sudah merumuskan berbagai ketentuan yang di sana secara baik. Maksud saya begini, kalau proses legislasi itu partisipatif, tidak membuka ruang untuk demo di lapangan gitu, di jalan gitu loh. Karena civil society atau para pakar merasa, waduh kok aspirasi kami atau bagaimana pandangan kami tentang sektor tertentu yang ideal harus diatur seperti begini-begini, kok tidak masuk gitu. Padahal sesungguhnya menurut ketentuan proses legislasi di DPR, dibuka ruang untuk ada keterbukaan proses pembahasannya. Dibuka ruang. Mulai dari penyusunan DIM oleh kelompok fraksi, sampai kepada pansus, sampai kepada panja pun bisa terbuka untuk keterlibatan masyarakat sipil. Baik. Kita bicara sektor sumber daya alam hari ini. Dalam konteks baik itu undang-undang Minerba, tadi juga Pak Soni menyebutkan ada perkebunan sawit dan lain-lain yang harusnya didorong hingga pada proses hilirisasi. Gitu. Itu tidak lepas juga dari bagaimana dunia perbankan melihat itu. Atau membiayai lembaga ini. Dalam pembicaraan yang lain, misalnya ketika kami berinteraksi dengan lembaga jasa keuangan atau sektor perbankan lain, yang mereka menyebutkan bahwa kebijakan negara juga jadi penentu. Misalnya mau beralih ke energi baru terbarukan. Atau misal yang saat ini kan misalnya biofuel juga lagi dimanfaatkan. Nikel juga berubah menjadi baterai. Ini kebijakan semua didorong.
Tapi apakah ya Pak Sony sendiri meyakini nggak benar-benar akan terjadi transisi energi hingga target pemerintah nanti? Dalam konteks pembiayaan di dalam negeri juga digelorakan. Satu hal adalah mengenai transisi energi itu dulu. Oke. Sebelum kemudian bagaimana kita menilai dukungan pembiayaan ya sustainable finance oleh lembaga jasa keuangan dalam negeri. Mohon maaf saya kok agak pesimis. Ada transisi energi di Indonesia. Ada transisi energi yang serius di Indonesia. Karena misalnya di KEN, kebijakan energi nasional sudah ditetapkan oleh Dewan Energi Nasional yang diketuai oleh Presiden. Okay. 23% energi terbarukan dalam komposisi bauran energi 2025. Tinggal 2 tahun. Sekarang sekitar berapa? 13-14. Betul, walaupun pada waktu itu sudah ada keraguan bahwa ini target yang terlalu ambisius. Ketika kami ada sidang paripurna dan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla, untuk mensahkan Rencana Umum Energi Nasional. Rencana Umum Energi Nasional adalah penjabaran dari kebijakan energi nasional. Katakan secara khusus misalnya 23% itu, bagaimana penjabaran implementasinya? Bagaimana roadmap-nya untuk mencapai 23% itu? Sumbernya dari mana saja? Lokasinya di mana saja? Kebijakan apa saja yang harus dilahirkan untuk mendukung tercapainya 23%? Itu rinci betul di Rencana Umum Energi Nasional yang kemudian dilanjutkan dengan Rencana Umum Energi Daerah, Provinsi, dan Kabupaten. Waktu itu kami belum selesai dengan ruwet Provinsi dan Kabupaten. Tapi oke lah, sudah ada. Pada waktu sidang paripurna terakhir untuk mengesahkan RUEN itu, ada pertanyaan, bukankah target energi terbarukan itu terlalu ambisius? Okay. Saya senang Presiden menjawabnya dengan sangat lugas. Pak Jokowi, biarlah target itu ambisius 23%, jangan dikoreksi. Lebih baik ambisius, tetapi kebiasaan kita biasanya pencapaiannya itu di bawah yang ditargetkan. Jadi kalau 23%, kalaupun dicapai mendekati 23%, itu sudah sangat baik gitu. Kalau kita turunkan ke 20% misalnya, atau ke itu, jangan-jangan yang kita capai itu di bawah itu gitu. Wah, jadi ada komitmen Presiden Jokowi pada waktu itu untuk kemudian beralih ke energi terbarukan. Dan itu juga yang dia janjikan di negosiasi perubahan iklim global. Ya, di Paris, di Glasgow, dan seterusnya, dia menjanjikan itu. Tetapi di dalam negeri, pekerjaan rumah kita itu tidak betul-betul kita laksanakan. Saya menyebutnya sebagai seperti tarian poco-poco. Selangkah maju, 2 langkah mundur, selangkah maju, 2 langkah mundur. Kenapa? Memang harus kita akui bahwa ada kontrak-kontrak PLTU batubara yang sudah dalam jangka panjang, yang tidak bisa dengan serta-merta di phase out dan phase down. Tetapi bersamaan dengan itu, ada beberapa rencana untuk pengembangan energi terbarukan untuk mengisi ini yang ada di RUU PTL dan seterusnya. Sesungguhnya kalau itu bisa dijalankan, kita bisa lebih progresif ke arah itu, ya kan? Dengan demikian transisi energi ini bisa berjalan baik sehingga yang kita tambahkan, kita targetkan untuk penurunan emisi bisa tercapai. Saya khawatir tidak tercapai loh. Ya, kan Presiden menjanjikan 2060 akan terjadi zero emission di bersamaan dengan selainnya kontra-kontra. Oke, ada komitmen pembiayaan global di Bali G20 kemarin. Ada sekian triliun atau berapa gitu, saya nggak perhatikan lagi, untuk bisa mengkompensasi ya phase out, phase down dari PLTU batubara yang sudah terlanjur investasi besar, lalu kemudian ada kompensasi atau apalah seperti itu. Pertanyaan saya, seriuskah kita melakukan itu? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan sehingga kita... Maka saya selalu dari dulu sejak 2018, ketika Presiden Jokowi akan masuk ke termin kedua, saya katakan dia harus memimpin langsung transisi energi. Sebagaimana Presiden memimpin langsung untuk pembangunan infrastruktur. Dan karena itu, saya masih tetap punya optimisme dengan demokrasi kita yang seperti ini. Mudah-mudahan ada kesepakatan dalam setelah pemilu 2024. Karena sepertinya, kan ada sekian partai yang tidak mau berubah ke sistem tertutup. Ya, mempertahankan sistem yang terbuka, yang liberal dan berbiaya mahal sekarang ini kan, ya kan. Nah,
Mudah-mudahan dalam 5 tahun kita duduk bersama mengevaluasi demokrasi kita. Apakah demokrasi seperti itu yang kita terdambakan? Korupsi jalan terus, politik identitas memukah di berbagai daerah, ya, dan di nasional. Ada oligarki yang jadi cita-cita pemerataan ekonomi, keadilan sosial juga masih cukup jauh. Mari kita tata ini, dan presiden ke depan harus memimpin langsung. Terbukti loh, presiden bisa memimpin langsung untuk infrastruktur, harusnya di sektor energi, di sektor lingkungan hidup, di sektor pemberantasan korupsi atau apanya. Oke, harus mengandalkan juga institusi-institusi KPK, kejaksaan, dan polisi, dan seterusnya. Tapi presiden harus memimpin langsung dengan melibatkan juga sektor swasta. Karena sektor swasta juga mendambakan ekonomi yang lebih yang lebih transparan, lebih baik gitu loh, jangan under table gitu dan seterusnya, kan bisa membuat mereka juga Jadi kalau dibicarakan secara terbuka, mari kita bangun bersama ini. Oke, Anda punya konsesi tapi ada batasnya. Ada banyak asumsi yang muncul soal kepemimpinan. Jadi presiden itu hanya punya kekuatan untuk memimpin pembangunan infrastruktur. Katakanlah misalnya dengan Master MP3EI-nya SBY. Itu juga sebenarnya program infrastruktur. Bagaimana dia menyambungkan antara wilayah, pulau, tersambung gitu. Jokowi juga begitu, membangun wilayah, infrastruktur Papua dibangun dan lain-lain. Betul. Tapi selalu tidak punya kemampuan yang besar untuk industri yang lain, katakanlah tadi transisi energi atau perbaikan terhadap kualitas lingkungan. Mengapa menurut Pak Soni sendiri gimana? Ya, justru itu menurut saya presiden dan ke depan misalnya jangan hanya sudahlah, untuk infrastruktur kita butuh. Betul. Dia sebagai penghela pemerataan, membuka ruang untuk berkembangnya wilayah-wilayah ekonomi produktif di daerah. Ya. Seharusnya juga tol laut itu sesuatu ide yang bagus, tapi harus dibangun juga simpul-simpul di berbagai daerah. Katakan harus dibangun juga produktivitas di daerah NTT. Sehingga apa yang dibawa dari Jawa, kemudian baliknya juga membawa sekian banyak sumber daya alam, produk sumber daya alam di sana, sehingga tersuplai dari Jawa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kalau mau meneruskan oke. Jadi itu sesuatu. Tetapi baiknya juga presiden memimpin, misalnya isu mengenai perubahan iklim harus mendapat perhatian dari presiden ke depan. Isu mengenai keadilan sosial itu harus menjadi perhatian. Jadi pemerataan itu jangan kemudian tumbuh berkembang lalu kemudian dianggap bahwa sekian itu yang akan menghela pertumbuhan ekonomi lalu kemudian tetesan ke bawah. Itu sudah kuno lah dan tidak pernah terwujud kok. Saya mau bertanya itu nanti ke Pak Soni soal apa sistem ekonomi seperti apa kalau begitu yang memungkinkan untuk bisa mendorong terjadinya percepatan keadilan sosial di Indonesia. Nah, menurut saya komitmennya, visinya harus memang perwujudan keadilan sosial. Ya kan? Satu. Kalau begitu, kalau itu mimpi kita mewujudkan keadilan sosial, maka keadilan sosial itu harus dimulai sejak awal, bukan menunggu di ujung baru kemudian netes ke bawah. Apa itu? Pembangunan manusia. Apa itu pendidikan? Apa itu research and development? Apa itu riset dan inovasi? Harus dikuasai loh, Pak. Tidak ada negara. Dan Bung Karno sudah mengingatkan ketika dia menyusun atau timnya menyusun yang nama pola pembangunan semesta berencana. Bung Karno tidak mengandalkan sumber daya manusia. Sumber daya alam. Bung Karno mengandalkan sumber daya manusia. Harus membangun sumber daya manusia untuk mereka yang mengelola sumber daya alam itu. Dengan mengandalkan juga kekuatan dalam negeri, kekuatan sumber daya manusianya, kekuatan finansial sebisa mungkin, tanpa menutup diri terhadap kerjasama global. Tapi ada persyaratan-persyaratan boleh masuk, tetapi juga persyaratan untuk ikut menumbuhkan pemerataan atau mewujudkan pemerataan ekonomi tadi. Artinya apa? Koperasi UMKM harus didorong betul. Pembangunan manusia tadi, pendidikan kualitasnya harus diperbaiki, vokasi harus diperbaiki, diploma harus didorong betul untuk penguasaan keterampilan dan profesionalisme untuk kemudian bekerja. Apakah bekerja di industri? Silakan. Apakah merintis usaha sendiri? Silakan. Tapi ini yang harus disiapkan untuk menangkap semua peluang kerja, peluang ekonomi yang dibuka. Dengan demikian disertai dengan kemitraan tadi, ya. Jadi yang besar itu bermitra juga. Katakan sudah ada kebijakan oleh pemerintah sekarang yang menurut saya bagus tapi diakselerasi, yaitu BUMN dan korporasi besar dan juga pemerintah yang procurement mereka harus kemudian terus naik untuk menampung produk-produk yang dihasilkan oleh koperasi dan UMKM. Dengan demikian ada tentu
ada upaya lain lagi di sektor hulu menyiapkan produktivitas koperasi dan UMKM ini. Soal misalnya volume supply mereka harus juga tercapai dong. Jangan hari ini 100 kg, besok 10 kg dan seterusnya. Kualitas dari produk yang harus disuplai harus juga dijamin. On time delivery harus dijamin dan seterusnya. Di sini yang harus disiapkan. Sehingga dengan demikian kita tumbuh bersama, berkembang bersama. Kita tidak melawan korporasi besar. Mereka juga punya peran, UMKM koperasi, usaha bersama, dan seterusnya. BUMDes kita dorong, dan seterusnya. Sehingga kita tumbuh bersama. Asalkan visinya jangan membesarkan yang 2-3 kelompok ini saja. Besarkan sejak awal ini. Kesehatan harus menjadi perhatian. Research and development harus menjadi. Maka dana research dan development harus ditingkatkan. Tidak ada negara yang tidak mengandalkan research and development-nya. Korea maju karena research and development-nya. Jepang maju karena research and development-nya. Singapura maju bukan karena sumber daya alam. Eropa pada dasarnya mengawinkan itu, research and development-nya. Jadi ke depan kita harus kembali pemerataan pembangunan sejak awal dan membuka peluang, menyiapkan tenaga-tenaga produktif berkualitas untuk merebut peluang ini, bergandengan tangan dengan usaha-usaha besar. Bukan usaha besar yang dibesarkan untuk dia mengejar pertumbuhan tinggi, tapi tidak pernah terjadi sepenuhnya tetesan ke bawah. Yang terjadi oligarki. Ekonomi juga kan, khususnya ya para pelaku ekonomi di level menengah ke bawah, itu tidak punya kemampuan untuk mengembangkan bisnis karena terbatas juga pada modal. Dalam konteks ini, kebijakan tentu dibutuhkan sehingga lembaga jasa keuangan atau perbankan itu hadir di situ untuk memberi kepastian. Karena itu satu, misalnya pemerintah sejak 10 tahun ini menggelontorkan KUR, kredit usaha rakyat, dengan bunga yang disubsidi oleh pemerintah melalui khususnya bank-bank pemerintah, sehingga tumbuh berkembang. Memang ya harus ada kolaborasi. Apa itu? Pemerintah daerah, lembaga-lembaga pendidikan, civil society, dan seterusnya harus mendampingi pelaku-pelaku usaha kecil di bawah, koperasi UMKM, untuk mereka punya kemampuan produktif. Karena bank hanya bisa menyalurkan KUR tadi kepada kelompok yang punya usaha produktif. Kalau mereka tidak punya usaha produktif yang menjanjikan mereka bisa kemudian mencicil kembali kreditnya, susah juga perbankan yang walaupun sudah disubsidi bunganya tidak mungkin menyalurkan. Sehingga saya khawatir, soal ketika saya di BRI dulu, saya khawatir jangan juga KUR ini kemudian kita menyimpan bom waktu terjadi konflik lokal. Yaitu apa? Pendatang pada umumnya mereka punya etos kerja, kemampuan lebih, karena mereka juga harus survive, lalu membuka usaha pertanian, peternakan, dan seterusnya, kerajinan, dan seterusnya. Lama-kelamaan mereka layak untuk dibiayai. Sementara penduduk lokal belum tentu. Nah, disitulah pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM, dan seterusnya membantu untuk menyiapkan kelompok masyarakat ini untuk punya kemampuan produktif. Jadi kita bekerja sama. Baru bank kemudian, mereka punya kemampuan produktif, mereka bisa menghasilkan sebulan berapa untuk kemudian bisa ini. Kedua, kalau kita bicara secara spesifik terkait dengan lingkungan hidup, tadi sudah disinggung mengenai energi terbarukan. Dibutuhkan juga pembiayaan yang di dalam skema atau kebijakan OJK sudah ada itu. Dengan dasarnya sesungguhnya Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Waktu itu di situ kita sudah buka amanat untuk mengembangkan instrumen lingkungan. Instrumen ekonomi lingkungan. Nah, salah satu instrumen ekonomi lingkungan adalah sustainable finance. Pembiayaan berkelanjutan. Apa maksudnya? Ada dua aspek di situ. Lembaga jasa keuangan, perbankan, dan juga termasuk asuransi, jangan membiayai usaha-usaha produktif termasuk korporasi besar yang dinilai bermasalah dari sisi lingkungan atau paling tidak patuh terhadap ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Harus dihindari. Kenapa dihindari? Supaya mereka memperbaiki kinerja lingkungannya. Kedua, dihindari supaya lembaga jasa keuangan ini jangan sampai kemudian mengalami kredit macet karena tiba-tiba korporasi itu didemo oleh masyarakat, ditutup oleh pemerintah. Ketika dia ditutup pemerintah, dia mengatakan kredit saya tadi ya lunas lah karena pemerintah yang nutup.
artinya akan ada masalah bagi kredit dari lembaga jasa keuangan. Tapi yang berikutnya juga adalah dimaksudkan lembaga jasa keuangan lebih progresif, agresif membiayai aktivitas produktif yang green, yang ramah lingkungan. Apa itu? Misalnya masuk ke pembiayaan mengenai energi terbarukan. Karena energi terbarukan kan masih awal ya, masih teknologinya dalam arti tertentu mahal dan ekspertisnya juga dalam arti. Jangan energi terbarukan kemudian bersaing dengan energi fosil, ya kalah lah. Kita tidak pernah akan berhasil mengembangkan energi terbarukan. Jangan kredit untuk energi terbarukan lebih mahal dari energi fosil, untuk batu bara misalnya, untuk minyak bumi misalnya. Dia justru harus dibantu dengan interest, dengan bunga yang lebih rendah, sehingga mendorong investor masuk mengembangkan energi terbarukan, sehingga kita bisa transisi ke energi terbarukan. Contoh lain, lembaga jasa keuangan kalau mau green, menyalurkan pembiayaan hijau, salurkan kepada pengembangan penyediaan pangan lokal. Petani-petani misalnya, ya kan, dibiayai untuk mereka menghasilkan, memproduksi pangan lokal untuk kebutuhan kita dalam negeri. Jangan kemudian tidak produktif atau kemudian kekurangan pangan, lalu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengambil jalan pintas impor bahan pangan. Impor bahan pangan itu bermasalah, baik dari sisi sosial ekonomi, karena menyebabkan petani-petani tidak kalah bersaing dengan impor, atau juga menyebabkan jejak karbonnya kan lebih tinggi. Impor kan jauh, jejak karbonnya lebih tinggi. Nah, ini yang harus lembaga jasa keuangan harus masuk membiayai pangan lokal ini. Kalau perlu mulai dari hulu, penyediaan lahan, sampai kepada pemasarannya, bangun itu untuk ini. Begitu loh. Ya, ada beberapa alternatif lain bisa dikembangkan. Intinya green tadi untuk bisa pembiayaan, sehingga korporasi-korporasi juga pada akhirnya tertarik untuk beralih ke bisnis dan industri yang lebih green. Memang betul secara global sekarang ini ada standar yang disebut sebagai ESG Ecological Performance, Social Performance, dan Good Governance Performance. Tiga ini yang selalu menjadi penilaian bagi berbagai industri secara global, yang ternyata mereka tiba-tiba sadar, tidak hanya kesehatan keuangan kita yang dinilai, ternyata ada tiga aspek yang harus kita perbaiki kinerja kita: ecological performance, social performance, dan good governance performance. Bukan hanya financial performance yang harus diperbaiki. Nah, ini bisa menjadi pintu masuk untuk mendorong industri-industri untuk lebih ramah lingkungan. Baik. Saya kira ini kita di ujung diskusi. Oke. Apa harapan Pak Sony terhadap pemilu 2024 ini? Dan bagaimana civil society mengambil peran paling besar dalam momentum pemilu ini? Begini, kalau menurut saya kita pilih presiden yang punya integritas dan punya kemampuan untuk memimpin kita. Terlepas dari, saya tidak bisa memastikan apakah akan terjadi evaluasi dan perubahan sistem demokrasi kita yang tadi kita bicarakan kepada sistem demokrasi yang lebih sehat, yang lebih dipimpin, memberi ruang kepada ideologi, ya kan? Kalau beri ruang kepada ideologi, maka isu lingkungan hidup akan menjadi perhatian. Isu tenaga kerja akan menjadi perhatian. Ini hari-hari ini kan tidak laku dijual. Ya kan? Yang laku dijual adalah siapa yang populer. Calon anggota DPR yang populer. Bukan apakah dia mengusung isu lingkungan, apakah dia mengusung isu buruh, apakah dia mengusung isu perempuan. Tidak laku. Karena pada akhirnya adalah soal elektoral dengan logistik yang bisa memungkinkan untuk dia, atau soal dia cantik, atau soal dia populer, dan seterusnya. Itu yang terjadi. Oke, apakah ke depan setelah pemilu 2024 kita duduk bersama lagi untuk kemudian mengevaluasi sistem demokrasi kita untuk mengarah kepada yang lebih sehat, yang memungkinkan terjadi pelembagaan partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Karena pemimpin-pemimpin nasional dan daerah itu direkrut melalui partai politik, dan mereka adalah peserta pemilu. Untuk memberi ruang kepada mereka untuk melakukan kaderisasi, untuk memperkuat ideologinya,
untuk memperbesar keanggotaannya, untuk mengembangkan program-program yang bersentuhan dengan masyarakat, untuk menyiapkan kader-kader yang memang punya kualitas untuk bisa mengisi ruang legislasi tadi, dan kemudian punya komitmen untuk memimpin di daerah, baik itu kepala daerah maupun sampai eksekutif, dan berani untuk mengambil peran untuk bisa memimpin untuk mewujudkan cita-cita tadi. Kalau ruang demokrasi kita memberi ruang bagi ideologi tadi. Ideologi kan tidak harus selalu bisa nasionalisme, keadilan sosial, tapi misalnya isu lingkungan itu bagian dari ideologi, bagian dari cita-cita. Isu mengenai perempuan itu bagian dari cita-cita bersama. Isu mengenai buruh itu bagian dari cita-cita bersama. Bisa menjadi ideologi. Sehingga dulu kan saya berpikir, kenapa partainya Pak Pahan itu tidak mendapatkan ruang? Ya karena ideologi tidak punya tempat di republik, di demokrasi kita. Di Eropa, partai hijau kuat, partai buruh kuat, bisa menggoncang itu karena memang diberi ruang untuk isu buruh bisa mendapat perhatian, isu lingkungan mendapat perhatian, isu mengenai perempuan mendapat. Kita belum. Pak Soni memimpikan itu. Saya partai hijau di Indonesia, partai buruh. Kalau ruang demokrasi kita sudah menjadi lebih sehat untuk orang beradu ideologi, beradu gagasan besar untuk bagaimana mewujudkan cita-cita mengenai lingkungan hidup, mengenai buruh yang lebih diperhatikan hak-haknya, mengenai perempuan dan mengenai keadilan sosial, mengenai sebesar-besarnya kemakmuran ada loh di konstitusi kita. Baik. Sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu yang membekas di hati saya dan pikiran saya ketika saya menjadi ketua panja undang-undang mineral batubara. Kita diamanatkan untuk sumber daya alam itu demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, apa turunannya? Ya lokal expenditure harus di dalam negeri, tenaga kerja lokal harus di dalam negeri, jasa pertambangan harus di dalam negeri, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu loh. Itu yang harus kita atur di dalam undang-undang. Oke, hilirisasi harus dilakukan dalam negeri. Masa multiplier efeknya dinikmati oleh negara lain, padahal kita punya sumber daya alam. Gitu loh. Itu yang harus diwujudkan kalau demokrasi kita memang memberi ruang untuk ideologi, untuk cita-cita bersama bagaimana bangsa ini dibangun. Yang kemudian dieksekusi oleh presiden dengan kabinet yang moderat, yang tidak terlalu luas. Karena pemerintah adalah eksekutor, mengeksekusi program yang diamanatkan oleh undang-undang. Terima kasih. Terima kasih Pak Soni. Terima kasih Mas Arief. Terima kasih para pemirsa yang sudah menonton podcast ini. Semoga ada banyak pesan dan nilai yang bisa kita ambil dalam diskusi kita pada podcast ini, dan semoga bisa menemukan poin-poinnya, menemukan siapa pemilik dari gagasan-gagasan itu. Dan saya pikir karena gerakan sosial harus terus diperjuangkan. Ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.